Qala Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani fi kitabih Ma'adha fi Sya'ban radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila an qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi yang ada di makbarahnya di Syria, di beberapa masa yang lalu sempat terjadi pengeboman oleh kelompok teroris sampai makam ini hancur, tetapi tidak sampai mengena bagian lokasi kedalaman makamnya. Sekarang sudah direnovasi dan sudah baik, sudah bisa diziarahi kembali. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, idza shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma' baina as-salati wat taslim wa la yaktasir 'ala ahadihima. Apabila bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kumpulkanlah antara salawat dan salam. Wala yaktasir, dan jangan membatasi ala ahadima pada salah satu keduanya. Jangan hanya sholawat saja tanpa disertai salam, jangan salam saja. Ini menurut Imam An-Nawawi. Meskipun dalam sejumlah redaksi ya ada yang hanya bersalam. Contoh di mana? Di tahiyat. Pada bacaan tahiyat hanya redaksinya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Namun dilengkapi pada sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka kalau di total salamnya sudah di depan, sholawatnya di sholawat Ibrahimiyah. Wa hakal Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya, dan menceritakan siapa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya, an ba'dihim, dari sebagian ulama, qala, Imam Ghazali dawuh atau berkata sebagian ulama, kuntu, saya dulu aktubul haditha, saya mencatat hadis. Saya dulu mencatat hadis. Wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan saya menuliskan atau mengucapkan sholawat atas Nabi di dalam kitab itu. Menulis yang isi tulisannya adalah sholawat kepada Nabi. Wala usallimu, dan saya tidak mengucapkan salam. Jadi hanya sallallahu ala Muhammad misalkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak dilengkapi dengan wasallim misalkan. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Faqala, berkata, bersabda, ama tutimmus salata alayya fi kitabik, mengapakah tidak engkau sempurnakan salawatmu atasku dalam kitabmu. Nulis salawat
Mengapa tidak diselesaikan sempurna? Jadi ditegur oleh Nabi karena menulis sholawat tidak dilengkapi dengan salam. Fama katabtu ba'da dzalika illa sholaitu wa sallamtu. Maka tidaklah aku menulis sholawat maksudnya ba'da dzalika setelah peristiwa mimpi tersebut illa kecuali sholaitu wa sallamtu. Aku bersholawat kepada Nabi dan bersalam. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala berkata, siapa Imam Nawawi rahimahullahu taala? Imam Nawawi ini menyusun kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, dan sejumlah kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Beliau seorang Syafi'iyah. Usianya wafat tidak terlalu sepuh, 50-an tahun, tetapi karya tulisnya sangat banyak dan rata-rata diterima, qabul indan nas. Inilah beliau yang pernah terjadi karomah. Ya, beliau ini memang sibuk dengan tulisan sehingga tidak sempat atau memang tidak memikirkan rencana pernikahan. Sehingga beliau di akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya, termasuk minal uzzab, al-uzzab, ulama yang tidak menikah. Disibukkan oleh aktivitas keilmuan. Tetapi Allah beri ganti yang mungkin jauh lebih baik. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah melahirkan generasi sholihin dan sholihat. Nah, kitab karya tulis itu kan anak dari penulis, anak pikiran, buah pikiran dari seorang penulis. Maka kitab-kitab beliau yang ratusan itu adalah anaknya yang barokah, yang mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena ketika kita membaca kitab beliau, pasti mendoakan muallifnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bahkan mungkin di Fatihah ila muallif kitab. Ya. Inilah keistimewaan para penulis. Jika Anda ingin abadi dan pikiran Anda pun, tulisan Anda ingin abadi, maka menulislah. Tetapi dengan catatan tulisan yang baik. Maka kebaikan Anda akan ikut abadi. Nah, karomahnya Imam Nawawi ini ketika terjadi mati lampu, ya, lampu yang dari bahan minyak atau lilin, mungkin tertiup angin, mati. Subhanallah, ruangan itu tetap bercahaya dan cahayanya itu bersumber dari rak kitab beliau. Karena beliau penasaran, ini kitab apa saja yang bersinar ini. Dikasih tanda, dan besok siangnya setelah terang dilihat kembali tanda itu. Ternyata kitab yang mengeluarkan cahaya itu, bersinar itu, kitab yang masyhur indan nas, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Muhadzab dan semacamnya. Masya Allah. Ada banyak ratusan kitab, tetapi beberapa kitab lebih diterima. Begitulah para ulama dengan anak-anak pikirannya dalam kumpulan kitab-kitab mereka. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata siapa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu liqari'il hadithi wa ghairihi mimma fi ma'nahu, dianjurkan
atau sangat disukai, disenangi bagi orang yang membaca hadis dan selain hadis dari apa fi maknahu yang sesuai dengan maknanya hadis. Boleh jadi dia tidak baca hadis secara tekstual, tetapi semakna dengan hadis itu. Contoh apa? Kitab fikih, karena kitab fikih ini kan istimbat dari Quran, istimbat dari hadis, ya. Atau kitab sejarah tarikh yang itu diambil dari hadis. Dahulu Nabi berumrah, dahulu Nabi haji wada, dalam wadaknya beliau berkhutbah. Ini hadis, tetapi kemudian ditulis dalam bentuk kisah. Nah, orang yang baca kitab hadis ataupun yang semakna dengan hadis itu, idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yarfa'a sautah, hendaknya meninggikan suaranya, bisolati alaihi wa taslim, dengan bersolawat kepadanya dan bersalam. Wala yubali, dan jangan berlebihan fir raf'i, dalam meninggikan suara, mubalaghatan fahishatan, suara tinggi yang terlampau batas. Jadi benar sudah ketika santri mendengarkan nama Nabi disebut, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian gemuruh, ya, dari hal yang biasa mungkin sayup-sayup, tapi begitu nama Nabi disebut langsung sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi tidak sampai meninggikan suara yang melampaui batas. Saya juga khawatir tren pengajian sholawat, ya, kan ada tren terutama yang kalangan muda-muda yang baru senang bersolawat, khawatir melampaui batas, meninggikan suaranya, ya. Ada kesan khawatir, ya, tidak sopan. Kenapa? Karena setelah sholawat cengengesan, kebebur-leburan, saut-sautan, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, sallu ala nabi. Hanya untuk hiburan, saut-sautan suara. Baik, ya baik sholawatnya, tetapi ketika tidak disertai etika, tidak disertai suara yang standar tinggi tapi tidak melampaui batas, masih baik, ya, etikanya digunakan, suaranya diatur dengan volume yang tidak terlalu tinggi melampaui batas. Jika sudah melampaui batas, ini yang menjadi perhatian dan evaluasi para ulama. Qala, berkata Imam An-Nawawi, wa mimman nassa ala raf'i saut, dan orang yang termasuk nassa ala ini, ya, jika digunakan nassa alal kalimati, yakni ayyadaha, yang menentukan kalimat, membatasi kalimat, menentukan, ayyanaha au haddadaha, nassa ala ayyanaha au haddadaha, itu dalam kamus. Jadi orang yang menentukan, membatasi ala raf'i saut, pada permasalahan meninggikan suara, Al-Imamul A'zam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Adapun Imam Al-A'zam, imam besar, Al-Hafidh, seorang yang hafal hadis, ribuan hadis, Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, wa akharuna, dan yang lainnya. Jadi bukan sembarangan orang yang melarang atau mempermasalahkan
meninggikan suara yang melampaui batas ketika bersolawat. Kenapa? Ya, coba bayangkan Anda mengucapkan salam kepada orang yang terhormat, tapi dengan volume yang tinggi. Santri bertamu ke dalam kiai. Assalamualaikum kiai. Ya, Pak. Beda dengan orang desa, ya, orang kepulauan yang tidak pernah kenal kiai, orang pegunungan yang tidak pernah kenal kiai. Ya. Apalagi yang biasa nelayan, aurak ya, sering mengeraskan suara. Di lautan itu kan kebiasaan nelayan, karena mungkin berbenturan dengan debur ombak suara ini. Menurut mereka standar, ya. Saya tidak meninggikan suara. Kenapa? Biasa sudah. Tapi orang ahlul ilmi, santrinya akan menjadi hal yang aib ketika tidak menggunakan adab dalam hal meninggikan suara. Dulu orang Badui jika datang ke Madinah, suan ke Rasulullah, penuh dengan cinta, ya, tapi ya menurut ukuran dia, datang, masuk, nyelonong. Mana Muhammad? Karena nggak biasa panggil Nabi, tidak biasa panggil Sayyid. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Nabi belum keluar, tidak sabar menunggu. Muter, rumah Nabi diputar dari belakang. Muhammad, keluar. Suruh keluar. Sayyidina Abu Bakar yang biasanya menasihati. Jika ingin bertemu Nabi, ditunggu duduk yang sabar. Sabar itu ada pahalanya. Nanti kalau matur ke Nabi, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi. Begitu akhlaknya. Nah, Imam Abu Bakar Al-Khatib ini punya kumpulan hadis yang salah satunya hadis tentang kerinduan Nabi, ya. Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat. Nangis. Sahabat bertanya, apa yang membuat engkau nangis ya Rasulullah? Ma yubkika ya Rasulullah. Apa sesuatu yang membuat engkau nangis? Saya rindu. Heran sahabat, rindu kepada siapa? Penasaran. Saya rindu kepada saudara saya. Oh, saudara. Bukankah kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Saudara seiman, bahkan ada yang memang saudara sedarah. Dari sahabat Nabi ada yang memang Quraisy, Bani Hashim, Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Para sahabat ya ada rasa cemburu, ada rasa penasaran. Siapa yang dirindukan Nabi? Ketika Nabi menyebut yang aku rindukan adalah saudaraku, sahabat kemudian menyahut, menimpali dengan mengatakan, bukankah kami adalah saudara engkau ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabatku. Tapi yang dimaksud dengan saudara adalah orang yang datang setelah kalian, generasi setelah sahabat, dan seterusnya. Yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah menatapku, tetapi beriman kepadaku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk, meskipun tidak pernah berjumpa Nabi, tidak semasa dengan Nabi, tidak pernah menatap wajah Nabi yang indah, yang bercahaya, tidak pernah mencium tangan Nabi yang semerbak, mewangi, aromanya tidak hilang berhari-hari. Meskipun kita tidak seperti sahabat, tetapi mudah-mudahan kita masuk seperti ini. Siapa yang dirindukan Nabi? Orang yang datang setelah Nabi beriman kepada Nabi. Ini kan heran sebenarnya. Tidak pernah bertemu dengan orangnya, tidak pernah mendengarkan langsung penjelasan dan ucapan-ucapan indahnya, tapi ada rasa iman yang kuat, bahkan merindukan orang ini. Biasanya kan orang itu
akan kagum ketika bertemu dulu, melihat dulu, lalu memperhatikan ada kebaikan, timbullah kagum. Ini baru dengar namanya, baru mendengar kisah-kisahnya, tetapi sudah tumbuh rasa cinta. Ini yang diapresiasi oleh Nabi dan dirindukan oleh Nabi. Tapi ada kriterianya. Siapa mereka? Orang ini mencintai Nabi dan para sahabat Nabi. Mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, mencintai Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seluruh sahabat yang lain. Karena di dalam diri sahabat ada cinta kepada Nabi. Jadi orang yang datang setelahnya, iman pada Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat, mencintai sahabat karena sahabat cinta Nabi. Ini oleh Nabi, para sahabat diperintah, fa'hibbuhum, maka cintailah mereka itu. Jadi sahabat yang sudah diberitahu informasi adanya generasi setelah mereka, orang-orang yang tidak pernah berjumpa Nabi tapi beriman kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, karena cintanya sahabat kepada Nabi, cintailah mereka. Kenapa? Nabi sudah mencintai, maka Nabi mengajak orang-orang yang dicintai untuk sama-sama mencintai yang dicintai ini. Ya, bertemulah cintanya Nabi dan sahabat dengan orang yang datang setelahnya, meskipun tak pernah berjumpa, dengan catatan sama-sama cinta. Jadi cinta itu menembus dimensi ruang dan waktu. Yang mempersatukan kita dengan Nabi dan para sahabat adalah bekal cinta. Mudah-mudahan kita dianugerahi cinta yang seperti dimaksud. Mencintai Nabi, mencintai para sahabat Nabi, karena di dalam hati beliau ada cinta Nabi. Wa an Abi Bayan al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, dan dari Imam Abu Bayan al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, qala berkata, Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam tidur. Faqultu lahu, maka saya bertanya kepadanya, hal nafa'ta ibna ammika asy-Syafi'i bi syai'in, tidakkah engkau berikan sesuatu yang bermanfaat putra pamanmu Imam Syafi'i dengan sesuatu? Jadi Imam Syafi'i ini bertemu dengan kakek Nabi, ya. Maka meskipun tidak satu jalur, tetapi di atas bertemu nasabnya. Ini yang dimaksud dengan Ibnu Ammika, bukan sepupu Nabi. Imam Syafi'i bukan sepupu Nabi. Tidak. Maksudnya masih ada pertalian darah pon-popon, ya. Tongkel pujuk. Au khasastahu bi syai'in, atau engkau istimewakan Imam Syafi'i dengan sesuatu. Imam Abu Bayan al-Asfahani ini Syafi'i, ya, sangat mencintai Imam Syafi'i, sehingga ketika bertemu Rasulullah disebutlah Imam Syafi'i, ya Rasulullah, tidakkah engkau berikan manfaat sesuatu kepada Imam Syafi'i? Tidakkah engkau berikan keistimewaan? Ya. Qala, Nabi bersabda, menjawab, na'am, iya. Sa'altu Rabbi, saya mohon kepada Tuhan saya. Ini jawaban Nabi dalam mimpinya. Allah yuhasibahu, agar supaya Tuhan saya tidak menghisapnya, tidak menghitung amalnya. Jadi langsung yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk kategori tersebut. Ini jawaban Nabi dalam mimpi Abu Bayan al-Asfahani. Fakultu, lalu saya bertanya, bima, dengan apa? Dengan apa Imam Syafi'i bisa mendapatkan makom yang istimewa seperti itu? Qala, Nabi bersabda, li'annahu, karena sesungguhnya Asy-Syafi'i itu, karena ada Syafi'i yusalli alayya salatan, bersolawat kepadaku, salatan, suatu solawat,
lam yusall, yang tidak dibacakan salawat alayya kepadaku bimithliha, dengan seperti salawatnya Imam Syafi'i tersebut. Jadi Imam Syafi'i pernah bersalawat kepada Rasulullah yang tidak pernah redaksi salawatnya dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Qultu, saya bertanya, wa ma hiya, apakah salawat itu, salawat yang istimewa itu, yang tidak pernah diucapkan redaksinya oleh yang lain, hanya Imam Syafi'i saja. Qala, Nabi menjawab, kana yaqulu, ada dulu Imam Syafi'i itu bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, anugerahkanlah atas Nabi Muhammad setiap kali mengingatnya siapa orang-orang yang mengingat, dan setiap kali lupa dari mengingatnya siapa orang-orang yang lupa. Berarti sehitungan apa? Sehitungan orang yang ingat kepada Nabi dan orang yang lupa. Ya semua berarti. Semua manusia, karena manusia ini dua kelompok. Golongan yang beriman kepada Nabi, yang ingat kepada Nabi, dan golongan yang lupa kepada Nabi. Wa an Ibni Abdul Hakam, dan dikisahkan dari Ibnu Abdul Hakam, qala berkata, ra'aitu Syafi'i fil manam, saya melihat Imam Syafi'i di dalam tidur. Ini setelah wafatnya ya. Fakultu, maka saya bertanya, ma fa'alallah bik, apa yang diperlakukan Allah padamu? Apa yang diperlakukan Allah kepadamu? Ini biasanya pertanyaan kepada orang soleh ya. Qala, menjawab Imam Syafi'i, na'amani wa ghafarali, Allah telah memberikan nikmat padaku dan telah mengampuniku. Wa zuffiftu, dan aku diboyong pulang. Seperti pengantin kalau sudah diboyong itu ya. Fil jannati, di surga. Biasanya ada arak-arakan, ya, arak-arakan, pawai. Kama tuzaffu al-arus, sebagaimana diboyong, dibawa pulang kemanten laki-laki. Al-arus ini kemanten ya, manten. Kalau al-aris, kemanten laki-laki. Al-arusah, pengantin perempuan. Wa nuthira ala ainaya, dan ditaburi bunga padaku, atasku. Kemanten ini kan kalau pulang biasanya sebelum masuk rumah di halaman itu atau di pintu ditaburi bunga. Kama yunathar ala al-arus, bagaimana ditaburi bunga atas kemanten. Ya, pengantin biasanya ditaburi bunga sebagai bentuk penghormatan dan kebahagiaan, ekspresi kebahagiaan. Jadi Imam Syafi'i dibawa pulang ke surga ditaburi bunga, Masya Allah, penghormatan. Fakultu, maka saya bertanya, bima balagta hadzal hal, dengan apakah Anda mencapai kondisi semacam ini? Mengapa begitu terhormat? Faqala, maka menjawab Imam Syafi'i, biqauli, dengan sebab ucapanku, fi kitabir risalah, di dalam kitab Ar-Risalah. Beliau punya kitab Ar-Risalah. Di situ ditulis, beliau menulis, wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Dan semoga Allah memberikan salawat atas Nabi Muhammad sejumlah salawat yang mengingatnya siapa orang-orang yang mengingatnya, dan sejumlah salawat yang melupakannya orang-orang yang lupa. Ya, melupakan untuk mengingatnya orang-orang yang lupa. Ini salawat Imam Syafi'i ya, yang kita kenal dalam bacaan apa? Tahlil ya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala afdhalis salati ala sayyidina Muhammadin nuril wa ala alihi wa sahbihi adada ma dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ini dalam kitab Nuzhatun Nadhirin fil akhbaril marwiyati anil anbiya'i was salihin. Bagus ini kitabnya ya, kumpulan tentang riwayat para nabi dan kaum salihin. Di Imam Syafi'i dari sekian banyak karya tulisnya, ternyata beliau mendapatkan perlakuan istimewa, dibawa ke surga, ditaburi bunga. Ternyata karena tulisan sholawatnya. Saya dulu diajari oleh para asatidz kalau nulis baik buku tulis maupun kitab disertakan tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Boleh jadi ini menjadi sesuatu yang membuat kita istimewa di alam barzah sana. Nah, bagaimana dengan yang meremehkan sholawat, yang kemudian tidak menghormati tulisan sholawat? Hati-hati. Menjelang liburan, menjelang akhir tahun, santri biasanya banyak yang lalai, kitab-kitabnya ditinggal di pesantren. Ya, musim hujan, banyak yang kitab kemudian kehujanan, tidak lagi dirawat, digeletakkan di tanah, ya. Apalagi mushaf Al-Quran. Khawatir itu menjadi sebab tidak berkahnya dan bahkan menjadi sebab celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Min fadailis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.